Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 visual akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai penerapan bioteknologi pada pembuatan roti. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 1. Hasna Nabila nomor absen 13, 2. Heri Irawan nomor absen 14, 3. Muhammad Nur Fatoni nomor absen 20, 4. Muhammad Syafiq Adib Nugroho nomor absen 21, dan yang kelima, Urfi Akila nomor absen 32. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengonsumsi berbagai olahan makanan yang terbuat dari yogurt, keju, roti, kecap, ataupun tempe. Tahukah teman-teman, kalau bahan-bahan makanan tersebut merupakan produk bioteknologi? Apa itu bioteknologi? Dan bagaimana penerapan bioteknologi konvensional pada roti? Kita akan membahasnya pada video kali ini. Jadi simak terus videonya ya. Bioteknologi berasal dari kata bio, artinya hidup, dan teknos, artinya teknologi, yang berarti ilmu biologi yang menerapkan prinsip teknologi. Bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup berupa bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti alkohol, asam organik, antibiotik, dan enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan biologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Penerapan bioteknologi konvensional pada roti. Roti berasal dari proses fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses fermentasi yang menghasilkan produk akhir berupa alkohol. Seperti pada bioteknologi konvensional pada umumnya, proses fermentasi menggunakan mikroorganisme berupa jamur. Pada fermentasi alkohol, jenis jamur yang digunakan adalah jenis hamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Jamur tersebut mampu merombak zat gula pada makanan menjadi alkohol secara anaerob atau tanpa oksigen. Nah, berikut reaksi kimia pada proses fermentasi. C6H12O6 atau glukosa menjadi 2C2H5OH atau etanol atau alkohol. Ditambah 2CO2 atau karbon dioksida dan ditambah energi secara anaerob dengan Saccharomyces cerevisiae. Berikut adalah video pembuatan roti berdasarkan bioteknologi konvensional. Cara pembuatan roti, langkah pertama yaitu campur susu, gula, ragi, lalu aduk rata, dan diamkan 15 menit. Langkah kedua, masukkan kuning telur, garam, dan aduk rata. Langkah ketiga, masukkan terigu, margarin, aduk atau eleni hingga kalis, lalu diamkan 45 menit. Pada langkah ketiga ini, proses fermentasi akan dimulai dengan mengubah glukosa menjadi alkohol dan menghasilkan produk sampingan berupa karbon dioksida atau CO2. Proses ini ditutup dengan rapat supaya tidak ada udara yang masuk, karena proses fermentasi dilakukan dalam keadaan anaerob. Bisa kita lihat saat adonan mengembang, hasil fermentasi, karbon dioksida akan terjebak dan membuat roti mengembang. Selain itu, karbon dioksida juga membuat suhu adonan berubah menjadi hangat. Kemudian, langkah keempat, kempeskan dan uleni adonan sebentar, lalu bagi menjadi 8 bagian. Langkah kelima, bulatkan dan pipihkan, beri isian selai coklat, lalu tutup dan tata pada fry pan atau teflon. Kemudian langkah keenam, tutup fry pan dan diamkan 30 menit.
Selanjutnya, langkah ketujuh, masak dengan api kecil selama 6 menit untuk tiap sisinya. Putar-putar fry pan supaya matang merata. Langkah ke-8, roti siap disajikan. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai bioteknologi dan penerapannya pada pembuatan roti. Sekarang, kita jadi semakin paham kan? Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.